Oke, oke, mari kita bersusah-susah ria dulu, oke? Nah, kita ini topiknya vektor, ya, vektor. Nah, vektor ini artinya dia punya besaran, dia punya magnitud, tapi dia punya arah. Hmm. Lalu vektor ini kan biasanya dia ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z-nya. Jadi dia bisa vektor dua dimensi, eh, bisa vektor tiga dimensi. Nah, kalau untuk vektor itu komponen X-nya itu sering dilambangkan dengan I. Komponen Y-nya sering dilambangkan dengan J. Komponen Z-nya sering dilambangkan dengan K. Ya. Nah, yang pertama itu kita mau belajar perkalian vektor. Nah, perkalian vektor itu ada dua jenis. Satu dia lambangnya dot, satu lambangnya cross, ya, kali gitu ya. Nah, di sini kita misalnya punya vektor A dan vektor B. Nah, vektor A dan vektor B ini ada sudutnya. Jadi mereka bertemu di satu titik. Nah, jadi antara si vektor A dan vektor B itu ada sudutnya kita namakan sudutnya theta. Nah, theta ini harus lebih kecil atau sama dengan 180 derajat derajat ya. Nah, berarti A dot B itu maknanya adalah sama dengan A dikali B cos theta. Nah, atau kalau misalnya kita mau buat perkaliannya AX kali BX ditambah AY kali BY ditambah AZ kali BZ. Ya, nah ini dia A dot B. Ya, A dot B itu sama dengan AB cos theta atau sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Sudah? Ini? Belum? Belum. Belum? Oke. Belum. Jadi ada dua nanti ya. Ini sekarang kita baru mempelajari dot ya. A dot B. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, sekarang kita masuk A cross B. Jadi bedakan ya. Yang ini A dot B, yang ini A cross B. Nah, jadi kita sama-sama lagi kita punya vektor A, vektor B yang ada dipisahkan oleh sudut theta. Nah, berarti A cross B itu si C ini, sorry, jadi si C ini harus tegak lurus terhadap A, harus tegak lurus terhadap B, ya. Nah, magnitud dari si C ini adalah sama dengan AB sin theta. Jadi magnitudnya adalah AB sin theta. Hmm, pelan-pelan gitu ini ya, sekalian digambarkan.
Sudah? Belum? Jadi perhatikan di sini ya. Si C ini kan A cross B. Nah, dia harus tegak lurus terhadap vektor A. Nah, si C ini vektor juga ya. Nah, jadi hasil cross cross dari si A dan B ini adalah vektor C. Nah, si vektor C ini dia tegak lurus terhadap A, dia juga tegak lurus terhadap B. Ya, oke, selesai saya rasa ya, sudah selesai kalian catat ya. Nah, sekarang aplikasinya, apa aplikasi dari vektor ini? Aplikasinya adalah kerja W. Nah, W yang kita pelajari di gas dan termo. Tapi dalam hal ini kita tidak melihatnya dari sisi gas dan termo, kita melihatnya dari fisika dasar ya. Nah, kerja ini adalah sama dengan gaya, jadi perpindahan dikali gaya. Ya, perpindahan dikali gaya. Nah, jadi berarti eh, di sini dinyatakan kalau gaya dan perpindahan itu tidak paralel. Nah, komponen gaya tegak lurus terhadap perpindahan tidak berfungsi, ya. Nah, jadi makanya di sini aplikasi dari vektor itu salah satunya yang pertama adalah eh, kerja, work. Nah, work itu adalah perpindahan dikali gaya. Sudah nih ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi berarti kan ini kita kita punya F gaya. Lalu kini kita punya D. Antara F dengan D ini ada sudutnya theta, ya. Nah, berarti eh, si W itu adalah F F dikali dengan D, ya, dikalikan dengan D. D ini adalah perpindahan gaya. Nah, jadi berarti si W tersebut dia eh, harus eh, tegak lurus terhadap F dan D. Dia harus tegak lurus terhadap F dan D. Jadi ada beberapa gambar nanti yang akan kita pelajari karena memang kalau belajar vektor ini kita harus eh, mempelajarinya dengan ilustrasi ya karena ya ini kalau kalian lihat kan ada arahnya ya. Dia nggak searah dia gitu ya beda arahnya. Oke. Nah, jadi berarti W itu kita bisa sebut F cos theta dot D atau FD cos theta. Nah, jadi berarti W ini dia bukan F cross D, tapi F dot D. Ya, F dot D.
Sudah? Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Beda dia dengan gambar yang ini ya kan. Nah, gambar ini kan berarti D-nya dia tetap tidak berubah dengan waktu. Nah, sementara kalau gambar ini dia nggak garis lurus gitu ya. Nah, berarti si jaraknya perpindahannya itu berbeda seiring waktu berubah dia jaraknya. Makanya kita sebut di sini DR. Nah, jadi F dot DR ini kita tidak sebut lagi W tapi DW. Nah, jadi perubahan dari kerja ya. Nah, kita bisa tentukan dengan gaya dot DR ya. DW dia jadinya bukan W lagi, beda dengan gambar 2 tadi kan. Gambar 2 tadi F dot D. Kalau ini F dot DR. Oke. Nah, selanjutnya kita punya gambar 4 ini. Gambar 4 ini jadi kita bisa aplikasikan vektor di kerja. Nah, kerja itu berarti gaya dikali perpindahan. Nah, bisa juga si perpindahannya itu berubah sering waktu. Nah, sekarang kita juga bisa berbicara torsi. Torsi, ya. Nah, jadi perhatikan gambar ini, ya. Nah, gambar ini kalian lihat di sini ada titik pusatnya O. Lalu ada jaraknya D. Nah, dengan jarak D ini gayanya adalah F, ya. Nah, lalu antara O dengan arah yang lain, ini kan berarti arah yang lain berlawanan arah kan, ada D prime. Nah, lalu ke bawah ini gayanya adalah F prime. Nah, jadi tetap dia gayanya itu kita sebut sebagai torsi atau momen, ya. Nah, F D ya berarti F dot D. Nah, di sini dalam hal ini kita sebut sebagai torsi atau momen. Nah, ini seperti kayak apa? Kayak jungkat-jungkit ya. Nah, jadi kan dia ada arah ke bawah. Kalau ini ke bawah, gayanya ke bawah, dia ada yang ke atas. Jadi berlawanan kan? Berlawanan. Nah, nanti makanya di vektor ini pun kita bisa lihat kalau arahnya berbeda, kemungkinan besar misalnya bisa besaran magnitudnya sama. Nah, tapi kalau arahnya berbeda, dia tandanya berbeda. Apakah dia positif atau negatif ya. Nah, ini dia torsi. Torsi ya. Nah, ini selesai ya? Sudah selesai? Belum, Mem. Ya, oke. Oke. Sudah ya? Nah, ini kita perhatikan lagi, ya kan? Eh, ini berarti kan O ini, ya kan, adalah tumpuannya. Nah, kalau kalian lihat di sini, D ini dia tegak lurus terhadap F. Nah, F ini kita anggap sebagai lengan ya. Ada F di sini, ada F prime. Nah, ini sama-sama lengan ya. Dan dia sama-sama tegak lurus. Si F yang ini tegak lurus terhadap D. Nah, sementara F prime ini tegak lurus juga terhadap D prime ya.
Selesai nih? Sudah, Mem. Oh ya, oke. Jangan kau kalah, ya. Jangan kau nangis, nah. Enggak boleh, anak tuh kan enggak boleh nangis. Tahan kan, tahan. Itu merawat itu, kalau si ART ini tadi, jangan kamu sedih. Sudah ya? Jangan sedih. Nah, Sudah, Mem. nah, ini kita kalau kita misalnya, ini kan kita punya gambar seperti ini. Nah, kalau kita per detail dia jadinya gambarnya seperti ini. Nah, ini pusatnya, ya kan? Nah, kita punya jarak R, ya kan? Nah, ini kita agak kayak kita buat seperti imaginary garis gitu ya. Nah, lalu ini adalah F gayanya, ya kan? Nah, kalau kita tarik gini, terlihat bahwa sebenarnya F ini tegak lurus dengan R sin theta, ya. Nah, jadi si F ini tegak lurus dengan R sin theta. Jadi kita bisa lihat bahwa ada F dikali R sin theta, ya. Jangan, jangan. Kamu, kamu luar biasa. Kamu bisa melahirkan anak laki-laki, anak perempuan. Ya, jangan kamu, kamu berharap dia anak kuku. Berharap jangan. Nah, jadi sambil kalian ketika kalian mempelajari, coba sambil kalian gambar supaya kalian mengerti gitu ya. Nah, ini titik pusatnya. Nah, ini R-nya, ya kan, ini F-nya. Nah, ini kan kalau kita luruskan ke sini, nah, luruskan ke sini kita buat gini. Nah, begitu kita pertemukan dengan ini, ya harus kita pertemukan dia tegak lurus. Nah, ini jarak antara O dengan ini adalah R sin theta, di mana theta itu adalah sudut antara F dengan R yang sudah kita perpanjang ini, supaya kita bisa tahu tetanya, ya. Ya, selesai nih? Selesai? Saya nggak dengar kalian loh. Sudah, Mem. Udah ya, oke. Nah, berarti gini kita bisa sebut R cross F. Nah, R cross F itu adalah RF sin theta. Nah, jadi berarti si torsi tadi besarnya adalah R cross F, ya. R cross F. Nah, jadi nanti kan R cross F ini dapatnya kita kan vektor kan. Nah, sementara tanda yang ini menyatakan, ini kan garis ini dua, menyatakan berapa besaran vektornya itu. Nah, besaran vektornya kalau R cross F itu adalah kita nanti kalikan X pangkat 2, misalnya dia ada komponen X, Y, Z-nya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, lalu kita akarkan. Nah, itu adalah rumus untuk menentukan besaran magnitud dari suatu vektor. Oke, selesai nih ya.
Nah, lalu berarti eh, R cross F, ya, ini adalah torsi. Nah, berarti R cross S F itu dia tegak lurus terhadap bidang. Bidang kertas. Berarti kalau kita bayangkan ya, nah ini kita punya, ini kan kita punya ini. Nah, berarti R cross F itu dia ke arah kita, tegak lurus dari bidang kertas. Nah, dia bukan nggak bisa kita gambarkan di sini. Kenapa? Karena dia ke arah kita gitu. Nah, jadi R cross F itu dia tegak lurus dari bidang kertas. Jadi kita asumsikan ini seperti kertas, berarti dia tegak lurus gini. Nah, kalau dalam hal ini, kalau kita punya layar ini dari layar, berarti dia ke arah kita gitu. R cross F itu, ya, tegak lurus. Nah, tegak lurus dengan R, tegak lurus dengan F. Nah, ingat tadi kan, kalau kita punya cross itu eh, hasil crossnya itu vektornya itu tegak lurus. Nah, tegak lurus ya, tegak lurus terhadap bidang kertas. Oke, oke, sudah atau masih dicatat? Masih catat ya? Oke, Catat, Mem. ya. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi tadi kita apa? Kerja, aplikasi vektor kerja, kedua torsi. Nah, selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Jadi kalau kita bisa punya misalnya suatu benda yang kita putar gini, misalnya benda benda dia terikat di satu tempat. Nah, berarti kan ada pusatnya O. Nah, lalu dia kita putar gini, ya. Nah, berarti si benda tersebut mempunyai kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu lambangnya omega, omega. Nah, omega kecil ya. Nah, omega itu biasanya kita bisa tentukan dengan eh, vektor. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita harus melihat rotasinya dengan menggunakan tangan kanan. Nah, gini dia, tangan kanan kita. Nah, saya tangan kanan saya ini. Jadi dia harus terkunci di satu tempat dan dia gini, ya, memutar searah perputaran tubuh dia gini. Nah, itu kita bisa menentukan vektornya, ya, menentukan kecepatan sudutnya. Nah, caranya nanti akan selanjutnya. Oke, kalian catat dulu ini. Sudah? Sudah selesai? Nih, dicatat. Oke, saya anggap sudah ya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, ini P. P itu adalah benda yang dia terikat di satu tempat. Nah, ini dia terikat di sini, ya kan? Nah, lalu dia berputar, ya kan? Berputar dengan kecepatan V, ya. V ini adalah kecepatannya. Nah, dia berputar memutar gini. Nah, kita mau melihat di sini kecepatan sudutnya ini kalau kita tarik ini pusatnya ke atas.
Nah, arahnya. Nah, ini adalah kecepatan sudut. Inilah omega. Nah, si P ini kan ini P. Nah, jarak si P dengan titik ini adalah R. Lalu sudut antara P dengan pusat rotasi adalah theta. Nah, lalu kalau si P ini kita koneksikan dia ini ke sini, ke pusat rotasi, ini namanya adalah R sin theta, ya kan? R sin theta. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa tentukan V ini berapa dengan melihat omega, R, dan P. Sudah ini? Sudah ya. Sudah. Nah, jadi eh, P tadi apa? P adalah titik ya pada benda kaku. Nah, dia itu berputar. Nah, kecepatan sudutnya adalah W, kecepatannya ada V, kecepatan linearnya. Nah, jadi si kecepatan linear V ini dari P itu sama dengan omega cross R ya, omega cross R. Nah, berarti di situ kalau V itu adalah omega cross R, artinya V itu tegak lurus terhadap bidang R dan bidang omega. Ya. Nah, V ini berarti vektor atau bukan? Gimana menurut kalian? Vektor atau bukan? Vektor ya. V ini juga adalah vektor. Artinya V ini bisa kita hitung magnitudnya. Nah, bagaimana menghitung magnitudnya ya? Magnitudnya dari omega cross R ya. Oke. Sudah ini? Sudah, Mem. Oke. Nah, sekarang berarti besaran magnitud dari omega cross R itu adalah sama dengan omega R sinus theta. Nah, jadi si R sin theta itu adalah sebenarnya kayak jari-jari ya. Nah, jari-jari antara eh, jari-jari dari P ke pusat rotasi. Berarti R sin theta dikali dikali W omega. Nah, itu adalah si V, si V.
Sudah? Sudah, Mbak. Ya. Nah, sekarang kita belajar triple product. Ya, triple product. Nah, triple product ini berarti kita melihat vektor tiga dimensi. Nah, vektor tiga dimensi itu berarti vektornya tidak lagi dalam X, Y, tapi X, Y, dan Z. Nah, tadi saya sudah ingatkan kalau dalam vektor X itu dilambangkan dengan I, Y itu dilambangkan dengan J, dan Z itu dilambangkan dengan K. Nah, ada dua eh, produk dari vektor triple ini ya. Nah, satu itu dia bisa jawabannya adalah skalar ya. Nah, jadi biasanya kalau cross itu jawabannya itu vektor lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya dot, nah itu dia jawabannya adalah skalar. Nah, jadi makanya ada produknya, ada yang skalar, ada yang vektor. Oke. Nah, jadi ada dua jenis dia. Satu dia bisa dot. Nah, dot itu dia biasanya skalar jawabannya. Nah, satu dia eh, vektor. Nah, jadi kalau cross itu biasanya umumnya dia hasilnya akan vektor balik. Oke, udah. Nah, ini semakin, ah, sudah atau belum? Udah kan? Sudah. Oke. Nah, ini contohnya. Kita punya A dot B cross C. Nah, berarti ada tiga vektor ya. Ada vektor vektor A, ada vektor B, dan ada vektor C. Nah, jadi kita mau lihat nanti di gambar 7 ini bagaimana interpretasi dari A cross B, A dot B cross C. Ya. Oke, nah jadi ini kita harus buat parallel pipe. Parallel pipe ini dia seperti kubus ya, tapi mereng. Nah, mereng ya. Nah, nanti ada vektor A, B, C-nya yang berpotongan. Nah, ini dia parallel pipe ya. Parallel pipe ini terbuat dari beberapa tiga jenis vektor ya. Jadi yang membangun dia tiga jenis vektor. Nah, ini adalah vektor B ya, vektor C dan vektor A. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini antara B dengan C itu ada sudut theta. Nah, sementara antara A dengan B cross C ini ada sudut psi, ya. Nah, pertama dengan menggunakan
operasi pada vektor, kita bisa menentukan area ini, area di bawah ini. Ya, ini area yang ini. Nah, area yang ini nih kita sebut sebagai magnitud dari B cross C. Ya, B cross C. Nah, berarti tingginya juga bisa kita hitung, ya. Nah, tingginya juga bisa kita hitung. Jadi nanti kita bisa dengan menggunakan apa prinsip vektor, tidak hanya area yang bisa kita hitung, volume dari paralel pipe ini juga kita bisa hitung, ya. Karena areanya kita bisa hitung, volume itu tinggal area kali tinggi. Nah, berapa tingginya? Tingginya kan ini kita tarik di sini. Nah, berarti A cos psi, nah, itu adalah tingginya, ya. A cos psi. Jadi berarti volume dari paralel pipe ini adalah B cross C dikali A cos psi. B cross C apa dia? B cross C sama dengan apa? BC sinus theta, ya kan? Nah, jadi berarti volumenya itu BC sinus theta dikali A cos psi. Nah, itu adalah volume dari si paralel pipe. Sudah nih ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi area bisa kita hitung. Nah, tingginya juga bisa kita tentukan, ya kan? Nah, ini kita tarik ke sini kan, inilah tingginya kan? Nah, jadi dia A cos psi. Nah, jadi dalam hal ini kita tahu B cross C magnitud ya. Ingat kalau dia ada tanda ini berarti kita dapat vektor sebenarnya B cross C. Jadi eh, magnitud dari vektor B cross C itu adalah luas, luas dari paralel pipe bottomnya. Nah, dia hasilnya sama dengan magnitud B dikali magnitud C sinus theta. Nah, sementara tinggi paralel pipe-nya tadi saya sudah bilang kita tarik ini ya. Nah, misalnya ini kita tarik rata gitu. Nah, inilah tingginya. Nah, tingginya ini adalah A cos psi. Karena ini antara A dengan yang B cross C itu adalah A cos psi. Sudutnya adalah psi. Nah, jadi berarti tingginya adalah A cos psi. Ya. Selesai nih? Belum, Mem. Oh, oke. Sudah, Mem. Hah? Sudah? Nah, jadi berarti volume dari parallel pipe itu adalah magnitud B dikali magnitud C sinus theta dikali eh, magnitud A cos psi.
Nah, jadi kalau kita tahu kan yang ini kan B cross C tadi. Nah, jadi magnitud dari B cross C, magnitud A cos psi. Nah, jadi berarti volume parallel pipe itu pada dasarnya adalah A dot B cross C. Karena magnitud A cos theta dikali B cross C ini adalah pada dasarnya A cross, A dot. Ya, jadi volumenya adalah A dot B cross C. Nah, jadi perhitungan tadi membuktikan bahwa ya kalau kita punya ini seperti ini, A dot B cross C hasilnya skalar ya. Karena volume itu kan skalar, bukan bukan vektor ya. Nah, jadi makanya tadi dia triple produk dari triple vektor itu bisa skalar. Nah, jadi kalau kayak gini bentuknya, kalau salah satu dia itu ada A dot, yang lain dia cross, nah itu adalah skalar. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punya B dot A, tunggu dulu, B dot C cross A. Sama nggak nilainya? Jadi kita, misalnya sama vektornya, kita punya vektor A, B, C. Tapi kita ubah urutannya. Sama nggak nilainya kira-kira? Sama nggak nilainya? Nah, nilainya sama, tapi tandanya beda. Ingat kalau kita matriks, ini kan bisa sama dengan matriks ini nanti kan. Kalau kita punya matriks, misalnya kita punya matriks eh, Z gitu ya. Matriks Z itu adalah matriks 3 kali 3. Ini kan jadinya matriks 3 kali 3 ya. Nah, kalau kita ubah eh, barisnya, kita putar ya, bukan kita ubah, kita putar. Tadinya baris satu jadi baris dua, determinannya bagaimana? Determinannya sama, hanya saja tandanya beda. Jadi kalau misalnya volume ini tadi misalnya +5, nah, kalau kita ganti dia jadinya misalnya B dot C cross A, jadi B-nya itu di sini, A-nya di sini, C-nya di sini. Jadi diputar dia. Nah, itu tandanya yang berbeda. Tapi nilai determinannya adalah sama. Jadi nilai skalarnya adalah sama. Nah, ya, ini nggak usah. Jadi kalau kita misalnya kita punya ini B dot C cross A, nah, nanti bentuk skalarnya, nilai skalarnya sama, tapi tandanya beda. Ya, jadi itu yang perlu kalian perhatikan bahwa vektor itu ya memang pada dasarnya dia matriks juga nanti. Penyelesaiannya bisa menggunakan matriks. Jadi makanya kita belajar matriks dulu, baru kita belajar vektor, gitu ya. Oke, ini mau dicatat? Iya, Mem. Silakan. Sudah? Udah. Nah ya. Nah, jadi sekarang berarti B cross C ini kita bisa tulis dalam bentuk determinan. I tadi ingat I itu adalah komponen X ya.
J adalah komponen Y, K adalah komponen Z. Nah, jadi sini B, X, C, X, jadi satu kolom dia. Nah, ini kolom kedua dia adalah B, Y, C, Y. Nah, kolom ketiga dia B, Z, C, Z, ya. Sudah? Sudah selesai nih? Dicatat? Belum udah, Mem. Oh, ada yang belum, ada yang udah ya. Saya tunggu dulu lah ya. Pelan-pelan aja ya. Saya dipahami. Oke. Nah, saya udah ya. Nah, sekarang kalau kita punya A dot B cross C itu pada dasarnya kita punya AX ya. Ini kan ada AX, AY, AZ ya. Nah, jadi AX dikali B cross C pada posisi X, nah, baru ditambah AY dikali B cross C posisi Y. Nah, lalu ditambah AZ dikali B cross C posisi Z. Ya. Jadi harus X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, jadi berarti nanti eh, A cross B, A dot B cross C ini bisa kita tentukan nilainya sama dengan nilai determinan. Ya. Kalau udah selesai bilang ya. Sudah? Sudah, Mem. Oh deh. Nah, jadi bisa kita tulis gini dia. Jadi A dot B cross C jadinya AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Eh, Pokoknya dia yang X satu kolom, Y satu kolom, Z satu kolom. Nah, jadi berarti kita bisa menggunakan metode determinan yang kemarin kita pelajari ya. Jadi AX dikali ini kurang ini, ya dikurang minus AY, jadi minus AY dikali BX CZ eh, BZ dikurang BZ CX seterusnya ya. Nah, jadi pada dasarnya ini nanti adalah determinan dari ini. Nah, ya, jadi hasilnya kalau kita punya A dot B cross C itu adalah skalar, yaitu determinan dari tiga vektor tersebut. Nah, jadi kalau kita putar, ya sama nilai skalarnya. Cuman ya bedanya tandanya. Ya, kenapa? Kalau misalnya kita putar B dot, A, C cross A, berarti kan eh, C-nya, B-nya di sini, C-nya di sini, A-nya di sini, ya kan? Berarti kan kita putar barisnya. Nah, nanti pasti tetap nilai determinannya sama, hanya saja tandanya berubah. Ya, tandanya berubah. Oke. Nah, jadi pertukaran baris
mengubah tanda dari determinan. Ya, pertukaran baris mengubah dari tanda determinan. Ini nggak usah kalian catat ya. Nah, apa akibatnya kalau misalnya kita punya eh, seperti ini, vektor seperti ini? Nah, vektor seperti ini dia tidak akan mengubah tanda. Jadi misalnya kita buat C A cross B dot C. Atau kita punya eh, A A dot B cross C. Nah, itu semua sama tandanya. Nah, jadi eh, yang ini tadi, yang ini tadi tidak, ini kan dia kalau kita putar dia berubah tanda. Tapi kalau kita punya yang modelan seperti ini, ya kan? Berarti kan nggak ada sudutnya ini kan? Sudutnya dia berputar satu arah gitu. Nah, dia eh, perkaliannya sama, nggak akan ada perubahan. Tandanya pun sama, ya. Oke. Ngerti kan ini maksud saya? Ngerti nggak? Ngerti Izin, nggak? mem. Bisa ulang, mem. Kurang paham. Bisa Ngerti, ulang? Mem. Hah? Ngerti nggak? Yang Ngerti, Mem. ngerti ya? Oke. Yang nggak, kalau ada yang nggak ngertinya di bagian mana? Semua ngerti? Semua ngerti nggak? Oke, kalau kalian mengerti ya udah nggak apa-apa. Ini kalian mau catat nggak? Nah, buat catatan, kalau buat aja gambar ya seperti ini. Kalau dia, ini kan dia nggak bersudut dia jadinya kan, dia berputar satu arah. Nah, ini eh, dia jadinya kondisinya seperti ini. Oke, kalau udah selesai dicatat, biar kita lanjut ya. Udah ya, udah selesai dicatat ya. Udah kan? Sudah, mem. Udah ya. Nah, jadi sekarang tadi kan kita eh, kalau misalnya berputar gitu, posisi dot dengan cross itu nggak ada artinya ya, tidak masalah. Jadi dia akan kita bisa gini A dot B cross C, atau kita bisa buat A cross B dot C ya. Nah, ini gak usah dicatat lah. Nah, bagaimana kalau kita punya kondisi yang seperti ini? Nah, kita punya A cross B cross C ya. Nah, kalau kita punya A cross B cross C ini, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Nah, ini berarti B cross C ini tegak lurus B dan C. Lalu A cross B cross C tegak lurus terhadap A dan B cross C. Ya. Nah, jadi berarti A cross B cross C tegak lurus terhadap B cross C. Nah, nanti ini kalau tadi kan A dot B cross C, dia hasilnya skalar, ya kan? Nah, tapi kalau kita punya A cross B cross C, ini nanti hasilnya vektor. Hasilnya vektor, ya. Saya minta maaf karena saya agak flu berat ya, jadi ngomongnya pun agak susah. Oke, kalau udah selesai dibilang ya ke saya ya, biar kita lanjut ke slide berikutnya. Saya udah warning ke kalian ini memang bukan bukan pelajaran gampang ya. Teorinya agak-agak rumit. Jadi saya sudah kirim tadi bahan tambahan untuk kalian pelajari di rumah. Coba cek di WA grup ya. Selesai nih? Selesai? Belum? Sudah, mem. Sudah ya. Nah, ini kita lihat. Tadi kan saya sudah singgung ya. Kalau kita punya B cross C, B cross C itu tegak lurus terhadap C, tegak lurus terhadap B. Ya. Nah, ini nggak usah dicatat nih. Tadi udah apa ya. Nah,
Sekarang misalnya kita punya vektor A, B, dan C. Nah, lalu si vektor B itu hanya ada di X. Sementara eh, si Y ada di B dan C. Ya. Nah, lalu berarti B cross C itu adalah berada di Z. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau kita punya X itu sepanjang B, lalu di Y itu ada bidang B dan C, artinya B cross C itu dia tegak lurus terhadap X dan Y. Ya, tegak lurus terhadap X dan Y. Karena ingat, kalau kita punya vektor B, punya vektor C, lalu kita crosskan B dengan C, eh, artinya si B hasil, vektor hasil B cross C itu tegak lurus terhadap B dan C. Nah, karena itu kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X dan Y, ya sumbu Z. Ya, karena kan kalau kalian bayangkan, kan kalau ada sumbu Cartesian, koordinat Cartesian ya, nah, sumbu X itu biasanya ke arah kita, ya. Sumbu Z, sumbu Y itu biasanya sejajar gini. Nah, sumbu Z itu dia tegak lurus terhadap X dan Y. Sorry. Oke. Eh, Coba. Sudah selesai dicatat, biar kita lanjut. Catat dulu, perhatikan dulu ya. Eh, eh, Sudah, Mem. Sudah. Eh. Nah, nah ini contoh ya. Misalnya kita punya vektor B, dia hanya ada pada X. Artinya nilai Y, Z-nya 0. Ya. Lalu vektor C itu dia hanya ada pada X dan Y. Berarti Z-nya 0. Nah, vektor A dia ada pada X, ada pada Y, ada pada Z. Oke. Nah, coba didengarkan aja dulu, nanti kita catat belakangan ya. Nah, jadi kalau kita mau kalikan B cross C, artinya itu adalah BXI cross CXI tambah CYZ. Nah, jadi artinya BXI kali CXI. Nah, BXI kali CXI berarti I cross I kan? Nah, aturannya di sini I cross I itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi BX dengan CX ini hilang, nggak ada. Ya. Jadi dia eh, jadi 0, gitu ya. Nah, sementara BXI dikali CYZ, nah ini berarti kan I cross J, I cross J itu adalah K. Makanya di sini kalau kita punya B cross C, dia hasilnya tinggal BX CY I cross J. Nah, I cross J ini dia berubah jadi K. Jadi B cross C itu dia jadinya BX CY K. Ya, jadi kalian harus lihat aturan ini. Makanya saya taruh di sini aturannya. Nah, selanjutnya kalau kita mau kalikan, berarti kan A cross B cross C. Nah, kita tahu B cross C itu udah kita dapat di sini hasilnya adalah BX CY K. Nah, sementara tadi A itu adalah AXI tambah AYZ, J tambah AZK. Nah, ini kita kalikan dengan BX CYK. Nah, ini berarti pertama AX, BX, CYK. Berarti I
cross K, ya kan? Ini yang pertama. I cross K itu yang ada dia K cross I. K cross I itu adalah J. Nah, karena kita punya I cross K, jadi negatif J. Makanya di sini hasil yang pertama adalah AX, BX, CY, negatif J. Nah, karena dia berputar kan, ingat tadi kalau di matriks kalau dia berputar dia jadi berubah ya. Nah, lalu di sini kita punya AY. AYJ dikali BX CYK, berarti J cross K. Nah, J cross K adalah I. Nah, jadi makanya dapat di sini AY BX CY I. Ya. Nah, terakhir kita kan punya AZK. Nah, AZK ini kita kali dengan BXCY, kita dapat K cross K. Nah, dia pokoknya yang sama, I cross I 0, K cross K 0, J cross J 0. Nah, jadi artinya di sini AZ ini jadi 0, jadi nggak ada. Jadi makanya A cross B cross C itu, jadi dia tinggal AX, BX, CY negatif J, ditambah AY, BY, CY, I. Oke, paham nggak ini? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Hah? Paham nggak? Sejauh ini paham nggak ini? Hah? Paham kan? Hah? Mia paham nggak? Kurang, Mem. Kurang? Kurangnya di mana? Kurangnya di mana paham? Kurang pahamnya. Yang putih ini nih aturannya. Yang Aturan. D itu tadi dapat dari mana, Mem? Mana? Yang mana? Yang J. C. C-nya. Min J, Mem. Min J. Nah, ini kan kita dapatkan I. Ini kan AX I. AXI kita kali BXCYK. Nah, artinya I cross K, ya kan? Urutannya kan I dulu, baru K. Berarti I kali K, ya kan? Sementara di sini aturannya K kali I. K kali I itu J, J. Jadi kalau dia dibalik, I kali K, nah, dia jadinya negatif J, ya. Nah, sementara di sini kan J kali K. Nah, J kali K dia sama urutannya, dia I. Nah, jadi makanya dia tetap I di sini. Nah, lalu yang terakhir kenapa jadi hilang? Karena si AZ ini kan dia K. Nah, jadi berarti K di K cross K. Nah, K cross K itu adalah 0. Pokoknya kalau I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Nah, jadi dia gini aturannya, kalau yang sama dia sama dengan 0. Nah, jadi kalau I kali J, I cross JK, berarti kan IJK, berarti I cross JK. Nah, lalu J cross KI, Nah, K cross IJ. Tapi kalau diputar, dia jadi negatif. Ya, nah, makanya ini, kan ini I, dia I duluan, baru K. Sementara di aturan ini K dulu, baru I. Nah, kalau K dulu, baru I, dia dapatnya J. Tapi karena ini I dulu, baru K, nah dia jadinya negatif J. Ya, udah mulai ngerti kan? Susah, saya tahu, saya udah bilang dari awal kan, memang susah. Tapi pelan-pelan bisa, nggak akan mustahil, nggak ada yang mustahil ya. Saya ngajak mempersiapkan kelas juga bukannya eh, gampang gitu ya. Jadi sama-sama kita belajar, oke? Mau dicatat ya? Dari sini mau dicatat? Ya, Mem. Oke, catat dulu pelan-pelan sambil dipahami ya.
Dah? Ini udah selesai ya, dicatat ya. Nah, ini coba dicatat sambil kalian perhatikan. Jadi inilah yang kalian ingat. Nah, I cross I nol, K cross K nol, C cross J nol. Nah, lalu ingat aja kan IJK, berarti I cross J itu K. Ya. Nah, lalu J cross K, I. Nah, baru K cross I, J. Tapi kalau dibalik dia jadi negatif ya. Ini yang penting ya. Nah, yang penting kalian catat, kalian ingat. Nah, cara mengingatnya ingat aja IJK. Nah, berarti I cross JK. Nah, J cross K I. Ya kan? Nah, IJK. Nah, I cross JK, J cross K I, lalu K cross I, J. Tapi kalau diputar, tandanya berubah. Nah, jadi berarti kalau K cross J, negatif I. J cross I berarti negatif K. Nah, ini I cross K seperti yang ini dia jadi negatif C. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini dulu, ya kan? Kalian pun udah pasti sudah panas kepalanya, ya kan? Sampai jumpa lagi kita besok hari ya. Oke, bye. Izin, Mem. Ya, Rili, kenapa Rili? Absen tadi, Mem. Soalnya agak telat masuk tadi, Mem. Rili, Iya, Mem. telat masuk. Kenapa telat masuk, Rili? Tadi pas pulang dari praktikum demam, Mem. Demam. Jadi Mm-mm. ketiduran. Iya, Mem. Mana Rili yang mana ini? Nomor berapa Rili? Coba saya 14, Mem. 11. Oke. Ada lagi yang lain? Devi JR Pangaribuan, Mem. Siapa? Devi JR Pangaribuan, Mem. Devi JR Pangaribuan. Kamu nomor berapa Devi ini ya? Nomor 23, Mem. Oke. Dah? Yang lain? Mem, Adelia, Mem. Siapa? Adelia, Mem. Delia. Oke. Dah? Udah ya? Berarti Elizabeth absen ya. Kristi juga absen ya. Oke. Oke. Oke, sampai jumpa besok ya. Kita lihat kondisi, kalau saya masih flu berat, kemungkinan online. Tapi kalau saya sanggup, kita offline. Oke, bye.